Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan baru. Kemarin di pekan kemarin saya menyampaikan akan menelaah, membacakan sekaligus membahas tentang beberapa fatwa MUI terbaru. Kelihatannya belum sampai ke sana. Kemarin baru bahas tentang ayat hijab atau jilbab gitu ya. Nah, kita bahas bab baru di dalam kitab yang kita pelajari ini. Babnya kemarin saya sebut atau kitabnya disebut dalam pembahasan bab-bab dalam kitab-kitab fikih itu. Kalau disebut kitab itu bahasa terjemahannya itu bab ya. Kalau bab itu bahasa terjemahannya subbab, sub pembahasan gitu ya. Sama dengan bahasa Arab itu, kalau kalimat itu artinya kata. Jadi kalimat itu dari bahasa Arab asal usulnya. Kalimah itu satu kata. Jadi misalnya qala itu satu kalimat gitu ya. Beda kan kalau dalam bahasa Inggris, kalimat itu satu rangkaian kata yang sempurna, ada subjek, objek, predikat, keterangan. Nah, itu kalimat. Kalau dalam bahasa Arab satu kata itu disebut kalimat. Qala Rasulullah. Qala itu satu kalimat, Rasul satu kalimat, Allah satu kalimat. Nah, rangkaiannya itu dalam bahasa Arab disebut kalam atau jumlah gitu, bedanya itu ya. Sama dengan yang tadi itu kitab, bab gitu ya.
Kalau kita bahas kitab itu satu buku, wah itu ya, itu kitab. Tapi boleh jadi dalam bahasa Arab kitab itu satu bab saja, gitu ya. Baik, tentang fatwa MUI nanti kalau ada kesempatan yang relevan akan kita bahas. Beberapa itu penting sebenarnya bagi kita. Nanti kita selingi lagi lah, kita biar lanjut kajian kitab ini. Bab haji sudah kita anggap cukup ya, gitu ya. Sehingga kita masuk bab baru, kitabun nikah atau kitabuz zawaj. Ya. Biasanya dalam kitab lain Bulughul Maram misalnya ini disebut kitabun nikah. Tapi di sini kebetulan disebut kitab atau bab az-zawaj. Pernikahan atau perkawinan. Baik, kita baca di sini az-zawaj, pernikahan atau perkawinan, ya. Az-zawjiyah, bedanya kalau an-nikah dengan az-zawaj itu, an-nikah nanti khusus nikah itu pada manusia. Kalau di sini dipakai dengan az-zawjah, ya, karena ternyata di sini membuka kalimatnya dengan az-zawjiyah. Az-zawjiyah, hidup berpasangan. Nah, begitu. Beda ya. Hidup berpasangan sunnatun min sunanillahi fil khalqi wat takwin, merupakan salah satu sunnatullah ya, untuk makhluknya, untuk ciptaannya. Dan hidup berpasangan itu ada pada semua makhluk Allah, tidak berbeda antara alam manusia, la yusazzu anha alamul insan au alamul hayawan au alamun nabat. Tidak berbeda apakah itu di dunia manusia, di dunia hewan, atau di dunia tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 49. Silakan dibuka surat Az-Zariyat ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Az-Zariyat Kon panggil surat nomornya petang, nomor surat nomor ayatnya ayat 49. Pun وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
Dan dari segala sesuatu, kata Allah, kami menciptakannya berpasang-pasangan. Dalam ayat ini jelas Allah mengatakan semua makhluk yang ada itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Kalau dalam kehidupan manusia, kazzakari wal unsa, ada laki-laki, ada perempuan. Begitu pula dalam dunia hewan, begitu pula di dunia tumbuh-tumbuhan. Mosok nggih, nanti itu penjelasannya butuh penjelasan ilmiah. Kalau sekarang itu sudah bisa dibuktikan. Kalau dulu dalam kajian-kajian tafsir berpasang-pasangan itu selain laki-laki perempuan, seperti juga walaili wan nahar, enten bengi enten awan, was-samai wal ardi, juga ada langit ada bumi, wal ghina wal faqri, juga ada sugih enten sing melarat, wal huda wat dolal, enten sing oleh petunjuk enten sing malah kesasar, gitu ya. Semua itu kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tadzakkarun, agar kalian itu bisa mengingat-ingat. Maksudnya la'allakum ta'tabiruna wa tatta'iduna wa tatadzakkaruna ma yajibu alaikum nahwana minasyukri wa ta'ati wa ikhlasil ibadati lana, supaya kita itu mau mengambil ibrah, mau mendapatkan nasihat, mau mengingat atas kewajiban kita kepada Allah. Ketika kabeh itu didamel pelajaran supaya kita itu mau bersyukur, mau taat, mau ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Ini dalil yang pertama ya. Atau di surat Yasin ayat 36, kurang lebih sama. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci Allah, zat yang sudah khalaqal azwaja, menciptakan pasangan-pasangan kullaha, semuanya, mimma tumbitul ardu, misalnya dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim, dan juga termasuk dari manusia itu sendiri, wa mimma la ya'lamun, termasuk dari apa saja yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi itu kemudian menjadi sunnatullah. Lho kok enten sing panjenengan boten semerap niku enten pasangane? Ini sudah disebutkan di dalam surat Yasin 36. Ya wis, bengi awan ana pasangane, isuk sore ana pasangane, langit bumi ana pasangane, jambu iku ana lanang ana wedok. Nek durung ero
Kalau belum tahu, Allah sudah menyatakan wa mimma la ya'lamun. Sampeyan takon wong napa jenenge ahli flora fauna, ahli biologi itu tahu nanti. Oh iya, semuanya ternyata berpasangan. Nek gurung ero Allah sudah menyebutnya wa mimma la ya'lam. Itu kehidupan berpasangan adalah kehidupan yang memang menjadi sunnatullah. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena berpasang-pasangan itu sebagai sunnatullah, maka lam yasha'illahu an yaj'alal insana ka ghairihi minal awalim. Khusus manusia, Allah tidak ingin kehidupan berpasangan itu di antara sesama manusia, antara laki-laki dan perempuan itu seperti makhluk Allah yang lain. Apa itu? Fayada'a gharaizahu tantaliku duna wa'yin. Kok mari ngono kok mboten ngerti, mboten sadar. Enten wong niku. Ya. Gharizahnya napa gharizah niku? Instingnya itu berpasangan. Harusnya berpasangan, tapi kadang-kadang ketutup gak rumangsa. Nah, karena tidak ingin Allah itu kesadarannya itu tertutup, maka dibuatlah aturan tentang hukum-hukum tentang pernikahan berpasangan, hidup berpasang-pasangan itu. Wa yatruku ittisal zakari bil unsa fawdalatu bi talahu. Allah tidak ingin kehidupan berpasangan itu ya tidak ada pengikatnya. Itu juga demikian. Kalau di dunia hewan boleh jadi kehidupan itu nggak ada ikatannya, nggak ada maknanya, nggak sadar. Di dunia hewan kathah sing sadar dengan insting maksudnya kathah. Tapi tentang ikatan nggak ada. Maka Allah tidak ingin kedua hal tersebut itu terjadi pada manusia. Faja'ala ittisala rajuli birrul mar'ati ittisalan kariman mabniyan ala ridhahuma wa ala ijabin wa qabulin. Maka Allah ya menetapkan syariat aturan sehingga itu menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah hubungan yang penuh kemuliaan yang dibangun atas kesukarelaan. Enten ijab kabule. Ya. Baik, itu kurang lebih pengantarnya. Nah, dari sana kita akan menemukan banyak ayat Al-Quran yang mendorong, memotivasi manusia kita ya untuk melangsungkan pernikahan. Termasuk nanti hadis-hadis Nabi. Biasanya kan yang dibaca itu surat Ar-Rum ayat 21. Nah, ini pas walimah gitu kan. Apal biasanya sing teko walimah niku ayate pancet. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ar-Rum ayat 21. Niku sing paling akeh. Karena di situ ada kalimat-kalimat kunci, ada kata-kata
kunci ya yang itu menjadi doa sakinah, mawaddah, warahmah. Wong Indonesia pinter nek gawe singkatan samawa gitu ya. Apa samawa? Samawa sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya banyak ayat yang isinya seperti itu. Ayat lain surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Allah itu yang sudah menjadikan untuk kalian dari jenis kalian sendiri menungso padha menungsone azwajan berpasang-pasangan bersuami istri, meskipun kadang-kadang enten sing aneh ya. Nang luar negeri rada biasa mboten nikah tapi gembule ambek hewan gitu ya. Tapi nek Indonesia niku biasanya mboten mergo ngoten. Mergo golek ilmu, mergo golek viral. Kadang dua-duanya. Di Gresik niku enten sing akad nikah rapi kali wedhus. Enten. Wah, viral teng Gresik niku. Usut punya usut. Ya mungkin kalimatnya itu sekedar ini ya sekedar golek viral, tapi sakjane mboten. Wong niku wong ngerti, ternyata ngerti ku maksudnya orang terpelajar, cuma ngelakoni ngelmu ya, tujuan politik, kate pilkada ngelmu ngono cek kepilih mbok ya napa gitu ya. Nggih dikelambeni wedhuse. Dikelambeni wedhuse mari ngono digaekno tumpeng ya, ana wong saksine kan. Gitu. Wong Indonesia niku antik-antik gitu ya. Baik. Dengan berkeluarga bersuami istri itu Allah kemudian menciptakan keturunan-keturunan ya, anak-anak dan keturunan-keturunan, dan dari sana juga Allah memberikan rizki kalian yang baik-baik. Itu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah memang sengaja menciptakan kita berpasangan dengan hikmah. Hikmahnya tadi sudah muncul 5. Surat Ar-Rum ayat 21 memunculkan 3 hikmah, 3 pelajaran. Surat An-Nahl ayat 72 itu memunculkan ada 2 paling tidak pelajaran penting. Ya, kalau yang surat Ar-Rum itu supaya hidup kita itu sakinah, ya, sakinah, tenang, ya, mboten napa jenenge ngelirak-ngelirik mawon. Gitu. Lho pun nikah sik ngelirak-ngelirik ae niku kudu ngerti berarti. Oh, kok sing nang omah gak kena didelok ya gak ero. Kemudian ada mawaddah ya. Ada rahmah, memiliki makna yang hampir sama. Tapi ada yang mengartikan mawaddah itu isinya adalah keturunan. Kemudian ada rahmah. Sementara kalau di ayat 72 dari surat An-Nahl memunculkan 2 pelajaran. Dengan berkeluarga
kita punya keturunan. Itu nomor siji. Turunan itu menjadi salah satu tujuan utama pernikahan. Ya. Yang pertama, tujuan pernikahan itu banyak dibahas di dalam kajian-kajian fikih, itu adalah lirrohah, untuk mendapatkan ya kesenangan, kenikmatan, ketenangan sekaligus. Yang kedua adalah untuk ibqaun nasli, untuk merawat, untuk melestarikan keturunan. Kayak Pak Madris ini, justru dengan adanya anak itu menjadi faktor yang memberikan ketenangan. Dan supaya enten catatannya, iki sapa? Oh, anak Pak Madris. Kita kan semua kan tidak hidup selamanya, tapi dengan itu kita bisa dikenang, gitu kan? Meskipun sing rame bab keturunane Rasul, ya. Maaf. Jadi itu untuk merawat, melanjutkan keturunan kita masing-masing. Itu pelajaran dari dua ayat itu secara umum. Nah, ada satu ayat Al-Quran yang ini menjadi jawaban kalau kita itu menghadapi orang-orang non-muslim. Tentang apa? Tentang kehidupan para nabi dan rasul. Itu menjadi contoh juga. Karena kan kalau kita lihat perkembangannya, Rasulullah SAW itu diserang salah satunya adalah karena menikah. Wong nabi kok rabian, begitu kalimatnya itu kan. Maka ada jawabannya di dalam Al-Quran itu. Kita diberikan jawaban di surat Ar-Ra'd ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Likulli ajalin kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, walaqad arsalna rusulan min qablika. Dan sungguh kami sudah pernah mengutus para rasul sebelum kamu wahai Muhammad. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami juga sudah menjadikan untuk mereka azwaj, istri-istri, pasangan-pasangan, wa dzurriyyah, dan juga keturunan-keturunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ayat ini gampangannya memberi jawaban kepada kita, ya, bahwa para rasul, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga menikah. Oleh karena itu, ini cercaan kepada Nabi Muhammad SAW itu sejak dulu. Oleh karena itu Imam Asy-Syaukani mengatakan, wa fi hadza raddun ala man kana yunkiru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
tazawwujahu bin nisa. Ini ayat yang memberikan jawaban kepada orang-orang yang mengingkari nabi kok rabian. Nah begitu. Jadi dari dulu yang begitu itu framing. Nah, ya. Jadi dulu sudah ada yang mengata-ngatai nabi, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya bacakan asbabun nuzulnya atau riwayatnya. Kata Imam Al-Qurtubi, ada yang menceritakan innal yahud abaw 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-azwaj wa 'iratahu bidzalik. Wong Yahudi ku biasa golek masalah gitu ya. Mereka mencela Nabi karena Nabi menikahi dengan beberapa istri. Dan keluarga Nabi itu dicela. Kalimatnya ngeten. Ma nara li hadzal rajuli himmatan illa nisa wan nikah. Walau kana nabiyyan la syaghalahu amrun nubuwah 'anil nisa. Wong Yahudi itu biasa mengatakan kepada Nabi, mboten perlu reaktif ya. Iku wis ket biyen. Sakniki nek ngoten iku ilmune nurun tok. Omongan mereka, mana roli hadzal rajuli himmatan illa nisa wan nikah. Wong lanang iki Muhammad iki kok didelok-delok kana ya kana kesibukane kecuali kok mek rabi ya mbek ngurusi wong wedok. Nah, begitu ya. Walau kana nabiyan, kok umpama Muhammad itu benar-benar nabi ya, la syaghalahu amrun nubuwah 'anil nisa. Mestine luweh repot ngurusi masalah kenabiannya daripada mengurusi masalah istri-istrinya. Maka turunlah ayat ini. Wong Yahudi enggak tahu ndelok sing diakoni nabi oleh orang Yahudi. Sinten sing kate diomong Nabi Musa. Sinten sing kate diomong apa maneh Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu hitungannya bukan jari jemari kita, ya. Hitungannya perempuan-perempuan yang dinikahi oleh nabi-nabi, bahkan nabi-nabi itu diimani oleh orang Yahudi, itu bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hitungan jari, tapi hitungan berapa digit jadinya. Jadi hitungannya tus, ada yang ya, ada yang sudah lebih dari 100. Ngono iku ya diimani. Tapi karena ingin menyerang nabi itu enggak dilihat. Ya nabi-nabi itu punya keturunan. Lah yang diimani niku kan salah satunya Nabi Yakub yang punya 3 orang istri, dari sana muncul 12 anak. Ini gue nggak mboten tahu. Ya Bani Israel itu kan salah satu keturunannya. Israel itu adalah Nabi Yakub. Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Ya. Istrinya 3 orang. Ya, kemudian daripadanya ada 12 anak yang kemudian di antara 12 anak itu menurunkan satu sebutan generasi dari mereka, keluarga dari mereka disebut Yahuda. Yahudi itu dari situ kan itu. Belum itu merem sama saja. Kalau bicara Nasrani juga begitu. Orang Nasrani tidak hanya bicara tentang Nabi Isa, mereka juga meyakini nabi-nabi sebelum Nabi Isa. Yang dipakai untuk mengolok-olok Nabi Muhammad adalah urusan Nabi Muhammad SAW menikah. Mereka padahal meyakini nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga bukan hanya menikah, tapi istrinya juga banyak. Maka Allah menyatakan di dalam ayat ini, walaqad arsalna rusulan min qablika
wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Baik, itu diantara sebab turunnya ayat ini kata Imam Al-Qurtubi. Ya. Oleh karena itu, maknanya ayat ini kata Imam Al-Qurtubi, laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah ay ja'alnahum basyaran. Ya memang nabi dan rasul itu dijadikan oleh Allah seperti manusia yang lain. Supaya apa? Yaqussuna ma halallahu min syahwatid dunya. Ya, supaya jenenge nabi niku menungso cek iso nyuntui, cek iso menceritakan dari syahwat dunia itu yang halal yang seperti apa. Semua nabi diutus dengan begitu. Cek ono contone, nabi kayak malaikat gak ngurusi dunia blas. Ya, wong kok ngeles maneh. Ya kono malaikat. Iso ibadah tok awak dhewe menungso ya gak iso ngono. Ah gitu ya. Jadi manusia itu hilahnya ngeles niku jane arahe pun disebut oleh Allah, bukan hanya pun dibade. Bade ini kan kula panjenengan Gusti Allah mboten bade, sudah memastikan. Karena sudah memastikan hilahnya ngelese niku ya napa, maka Allah sudah menurunkan basyar nabi itu, basyar nabi ku menungso. Nabi niku malaikat, gak perlu mangan, gak perlu ngombe, gak perlu syahwat, gak perlu. Pasti jenengan sing ngrungokno iso ngeles maneh tambah nemen ngeles tambah mriku malaikat awak dhewe gak iso niru ngono gitu. Dan oleh karena itu ayat ini kata Imam Al-Qurtubi, hadhil ayah tadullu ala targhibi fin nikahi wal haddi alaihi wa tanha 'anit tabattul wa huwa tarkun nikah. Ayat ini mendorong, memotivasi supaya orang mau menikah dan melarang orang hidup membujang, gitu ya. Wa hadhihi sunnatul mursalin. Kalau ini disebut sebagai sunnah dalam arti contoh yang baik, itu adalah contoh yang baik dari para nabi. Kama nassat alaihi hadhil ayat. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, tazawwaju, menikahlah kalian, fa inni mukatsirun bikumul umam, al hadits au kama qol. Menikahlah kalian karena saya akan engko lomba akeh-akehan umat dari Nabi Muhammad SAW. Aku meneh jange lomba akeh-akehan umat. Ya, nek sampean gak nikah, gak duwe keturunan ya titik umatku. Maka kata Nabi, saya memerintahkan kalian untuk menikah dan berketurunan. Dan dalam sabda yang lain Nabi mengatakan, man tazawwaja faqad istakmala nisfati falyattaqillah fin nisfi tsani. Sapa wae sing wis menikah berarti dia sudah menyempurnakan setengah urusan agamanya. Kari jangkepi setengah liyane. Gitu. Kenapa? Wa makna zalika annan nikah ya'ifu 'anil zina. Wal ifafu ahadul khaslataini allataini dhamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam. Ya, maknanya nikah itu setengah urusan agama karena menikah itu menjaga diri orang dari zina. Ya. Meskipun sak mangkin niku enten apa? Peraturan pemerintah anyar itu tentang kesehatan. Ya, di dalamnya
di antara jaminan kesehatan itu kepada remaja dan anak-anak usia sekolah itu adalah penyediaan kontrasepsi. Itu aneh gitu ya. Itu mesti ya. Niku ya gak ono sing jawab, pemerintah bagian belum ada yang jawab ya. Harusnya itu dijelaskan ya. Tapi sudah disahkan. Sudah disahkan. Jenengan mboten nate maca niku ya. Napa jenenge? Kalimate di dalam peraturan pemerintah tentang kesehatan itu saya bacakan. Pundi iki? Tak bacakan. Saya bacakan. Nah ini. Macam-macam sebenarnya kalau kita mau mempelajari yang begitu-begitu banyak. Makanya dadi wong ya terlibat aktif dalam pemerintahan, bahkan mengambil peran penting itu tidak bisa apa ya diremehkan. Nek enggak sampean diatur, nek kabeh aturane iku merugikan kita ya iso meneng tok. Gitu ya. Enggak iso sampean. Banyak aturan seperti itu. Saya bacakan ya. Ini aturannya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2024 si anyar gres ya tentang peraturan pelaksanaan undang-undang. Jadi peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan atas undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Tentang kesehatan. Ini peraturan pemerintah ini banyak di ini. Saya bacakan. Upaya kesehatan ini pasal 103. Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 1 dalam kurung huruf B paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Jadi nanti ya upaya memberikan jaminan kesehatan sistem reproduksi anak-anak usia sekolah dan remaja itu bentuknya satu adalah pemberian komunikasi, pemberian informasi. Komunikasi informasi itu pasang baliho, pasang pamflet, pasang iklan, pasang itu informasi. Dan edukasi masuk sekolah, pendidikan ini reproduksi dan seterusnya. Serta pelayanan kesehatan reproduksi. Jadi juga ada pelayanan kesehatan reproduksi. Kemudian diturunkan lagi, dirinci lagi. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi itu harus jelas babnya. Satu, sistem, fungsi dan proses reproduksi. Jadi edukasi ini kilo sistem reproduksi ini. Jadi akan ada itu pemberian materi seperti itu. Ya, menjaga kesehatan reproduksi itu bagaimana, perilaku seksual beresiko dan akibatnya bagaimana. Engko pokoknya dicontoh, dikai contoh maksudnya, dikai contoh. Tentang KB, tentang melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual. Saya ulangi, melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual. Ini berlaku umum. Ya, sopoe oleh nolak, ngono ya. Jadi bukan hanya yang belum menikah, yang sudah menikah sopoe oleh nolak. Pemilihan media hiburan sesuai usia anak. Pemberian komunikasi, informasi dan seterusnya saya lanjut dapat diberikan melalui bahan ajar sekolah ya. Melalui apalagi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi materi sekolah kok ngono itu. Nah,
Sing pelayanan kesehatan rupa napa kan tadi informasi, komunikasi, informasi, edukasi. Iku mlebu nang sekolah. Sing pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit niku berarti kudu ana napa niku deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi, konseling dan penyediaan alat kontrasepsi. Jadi berarti kata ini paling sedikit berarti kudu ono. Ngene niki kalimat ngene niki. Wis penggaweane sing wong sing ngerti-ngerti kudu gelem maca. Masyarakat karo ngene wis pokoke roro undang-undangnya peraturannya melaku gitu ya. Dan banyak yang kayak gini-gini nih banyak. Ya. Banyak. Artinya menyusupkan, menyelipkan ya, memasukkan ya produk-produk, konsep-konsep pemikiran yang nanti ketika dijalankan itu mesti masalah di belakang itu. Sampean kan duwe kekuatan. Anggo kekuatan ya iso trimo tok. Ya. Ada kalanya kebijakan itu nyenengno kula panjenengan. Wah enak rek saiki wayahe apa jenenge? Balik nama gratis kendaraan. Wah, sampean oleh seneng nggih karo sampean apa? Pajeke ku mundak terus kan ngono gak krasa. Gak krasa. Sekarang itu apalagi urusan ini jual beli tanah itu sekarang banyak sekali. Baik, saya nggak akan luas ke sana ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya melalui ayat yang kita bacakan tadi itu ya, menginginkan supaya kita bisa meneruskan keturunan sebagaimana itu dicontohkan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara demikian ayat tadi itu sebenarnya penjelasannya masih panjang ya. Khususnya yang kita baca terakhir ya, surat Ar-Ra'd ayat 38 tadi itu memang untuk menghadapi khususnya orang-orang ahlul kitab yang membantah Nabi SAW karena beliau menikah. Jadi ada beberapa redaksi riwayat, tapi tadi salah satunya sudah kita baca, orang Yahudi mencela Nabi karena isine apa waktune Nabi itu ngurusi istri-istrinya, kok gak ngurusi agamane kan gitu ya. Justru dengan itu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa Nabi itu sebenarnya sama saja dulu dan saat itu ya. Dulu itu sebelum Nabi Muhammad, saat itu pas Nabi Muhammad podo. Nah, Nabi gak menikah koyok malaikat itu malah menjadi masalah gitu ya. Itu tentang beberapa ayat Al-Qur'an yang memotivasi umat Islam untuk menikah gitu ya. Nanti pembahasan berikutnya tentang dorongan Islam, dorongan agama untuk menikah ini masih banyak ininya ya, ayat atau hadisnya masih banyak. Nanti kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.